Learning Journal Agenda 2. Perkenalkan, saya Stefani Eka Sandra Sutrisno dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Sorong. Saya merupakan peserta Latsar CPNS pada tahun 2026. Pada agenda 2 ini kami dibimbing oleh Ibu Regina S. Papare MPD selaku Widya Iswara kami yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan mengenai apa saja materi di agenda 2 ini. Pada agenda ini menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu sinkronus yang berarti pembelajaran secara langsung atau real time yang biasanya melalui Zoom meeting, dan asinkronus yaitu pembelajaran yang tidak langsung atau waktunya biasanya lebih fleksibel. Kita bisa membaca materi, mengerjakan tugas baik mandiri maupun kelompok. Dari metode pembelajaran ini, menurut saya ada kemudahan dan kesulitan yang saya alami. Kemudahan yang pertama itu adalah waktunya yang lebih fleksibel, jadi saya bisa menentukan kapan akan mengerjakan tugas baik mandiri maupun secara kelompok. Kemudian kesulitannya itu biasanya terkendala dari jaringan dan minimnya interaksi langsung baik dengan Widya Iswara maupun peserta lain sehingga terjadi potensi pasif peserta. Jadi pada agenda 2 ini, materi yang telah saya pelajari adalah nilai-nilai dasar seorang ASN, yaitu berakhlak. Akronim dari berakhlak sendiri adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi dalam berorientasi pelayanan, seorang ASN dituntut bekerja secara cepat, ramah, namun juga tetap berkualitas. Contoh penerapannya adalah melayani seorang masyarakat yang ingin mendaftar untuk pemilihan pemasangan alat kontrasepsi KB. Kemudian untuk akuntabel, seorang ASN bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan juga transparan. Contoh penerapannya adalah dalam melakukan input laporan, itu harus sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Kemudian kompeten, seorang ASN harus terus belajar dan memberikan kinerjanya yang terbaik. Contoh penerapannya adalah mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan program-program KB. Kemudian harmonis, seorang ASN harus saling menghargai dan bekerja secara selaras. Contoh penerapannya adalah menolong mitra kerja saat mereka kesusahan untuk membuat laporan terkait tentang KB. Kemudian loyal, seorang ASN itu harus setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Contoh penerapannya adalah menjaga nama baik instansi dan pemerintah di Kota Sorong. Kemudian adaptif, seorang ASN juga harus siap untuk menghadapi perubahan dan lebih inovatif. Contoh penerapannya adalah dalam mengikuti perkembangan zaman, pembuatan laporan pun beralih dari pencatatan manual ke sistem yang lebih digital. Kemudian kolaboratif, seorang ASN harus mampu bersinergi dengan orang lain untuk hasil kerja yang lebih optimal. Untuk contoh penerapannya sendiri adalah berkoordinasi dengan bidang lain dan mitra dari Vaskes dapat mewujudkan capaian target dalam program-program KB di Kota Sorong. Jadi setelah mempelajari nilai-nilai dasar berakhlak tersebut, saya semakin menyadari bahwa sebagai seorang ASN, saya harus mampu melaksanakan tugas dengan nilai berakhlak sebagai pedoman dan sikap perilaku dalam bekerja dan melayani masyarakat. Sehingga saya menjadi seorang ASN yang profesional, bertanggung jawab, melayani dengan hati, berinovatif, dan berintegritas tinggi. Saya berkomitmen untuk menjadi ASN yang siap mengimplementasikan nilai berakhlak dalam setiap tugas dan tanggung jawab saya demi pelayanan publik yang berkualitas dan kemajuan bangsa. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.